Oke, berikutnya kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita ulang dari metode grafik. Siapa tahu di antara kita masih belum mengerti. Baik, perhatikan. Sini saya berikan satu soal kembali. Dikatakan titik potong grafik sistem persamaan linear dari 2x tambah 3y sama dengan 10, 2x kurang 3y sama dengan 6 adalah, di situ juga ada optionnya ya. Maka kita akan cari titik potongnya, tapi dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama adalah kita cari titik koordinat dari masing-masing persamaan. Maka kalau kita cari persamaan pertama, kita gunakan tabel pemisalan. Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian jika x-nya 0, maka 10 dibagi 1, maka y-nya adalah 10. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan grafik agar lebih mudah menggambar grafiknya. Kamu menggunakan buku kotak. Jadi ada sumbu x dan sumbu y-nya. X-nya tadi 5. Nah, jaraknya pun harus sama. 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 5, kemudian y-nya 10. Kemudian kedua titiknya ini, titik 5 dan titik 10 kita hubungkan menjadi sebuah garis. Gitu ya, untuk persamaan pertama. Kemudian lanjut ke persamaan kedua. 2x kurang 3y sama dengan 6. Sama juga kita buat tabel pemisalannya. Kita cari titik x-nya saat y-nya 0. Maka saat y-nya 0, x-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Saat x-nya 0, maka 6 dibagi minus 3. 6 bagi minus 3 sama dengan minus 2. Kemudian kita gambar juga y-nya minus 2 itu ada di bawah. Kemudian x-nya positif ada di sebelah kanan. Kemudian titiknya juga sama seperti yang tadi. Kita hubungkan kedua titik ini, kedua titik koordinatnya, hingga membentuk sebuah garis. Langkah berikutnya, kita tentukan titik potongnya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau dengan metode grafik, kita cukup memperhatikan gambarnya saja. Ada di manakah letak dari titik potong yang ini? Nah, kalau dilihat dari sumbu Y, maka titik potong ini berada di angka 1. Kemudian kalau dilihat dari sumbu X, maka titik potong ini berada di angka, kalau jika di sini 4, maka kalau di pertengahannya itu 4,5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 4,5, kemudian Y-nya 1. Apakah ada jawabannya? Ada ya, B ya. Karena 4,5 itu sama dengan 9 dibagi 2, sama aja ya. Oke, berikutnya kita lanjut dengan menggunakan metode substitusi. Tentukanlah X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel berikut. Kalau untuk substitusi, kita lakukan pertama dengan cara permisalan namanya. Nah, persamaan pertama kita pindahkan dulu. Kemudian kita misalkan salah satu variabelnya. Cara misalkannya seperti ini. Kita misalkan bahwa X-nya kita temukan. X-nya adalah 13, minus 4 ini pindah ruas. Minus 4 pindah ruas jadi positif 4Y. Misalkan bahwa X-nya adalah ini. Kita misalkan bahwa kita menemukan X-nya. Inilah X-nya. Berikutnya ngapain? Nah, ketika kita sudah menemukan X-nya, berikutnya adalah kita lakukan substitusi yang pertama. Nah, kita substitusikan, karena ini tadi kita misalkan adalah persamaan pertama, maka kita substitusikan ke persamaan kedua. X-nya kita temukan, maka jika kita bertemu dengan X, kita ganti jadi 13 tambah 4Y. Maka 2 kali X, berarti kita ganti X-nya jadi 13 tambah 4Y, menjadi 2 kali 13 tambah 4Y. Kemudian lanjut soal,
tambah 3Y sama dengan minus 7. Berikutnya kita kalikan 2 kali 13 sama dengan 26. 2 kali 4Y sama dengan 8Y. Terus tambah 3Y sama dengan minus 7. Nah, ini sama-sama memiliki variabel dan sama-sama pangkat 1, berarti bisa kita jumlah. 8Y tambah 3Y adalah 11Y. Kemudian ini adalah konstanta, maka kita pindah ruaskan. Maka jadi 11Y sama dengan minus 7. Maka minus 7, kemudian 26 positif, jadi kurang 26. Maka 11Y sama dengan minus 7 kurang 26. Karena sama-sama minus, dia jadi minus 33. Maka Y-nya adalah minus 33 dibagi 11. Y-nya adalah minus 3. Kita sudah mendapati nilai Y-nya. Nah, berikutnya kita lakukan substitusi 2. Kenapa substitusi 2 kembali? Karena X yang kita dapat tadi itu adalah X-nya pemisalan. Karena kita sudah mendapatkan nilai Y yang sesungguhnya, maka kita cari nilai X yang sebenarnya. Nah, Y ini kita dapat dari persamaan kedua. Maka substitusi kedua kita lakukan ke persamaan pertama kembali. Y-nya minus 3, maka Y-nya ini kita ganti jadi minus 3. X dikurang 4. Y-nya ganti jadi minus 3 sama dengan 13. Minus 4 kali minus 3, positif 12. Maka X-nya sama dengan pindah ruas 13, karena dia tambah jadi kurang 12. Maka X-nya adalah 13 kurang 12, 1. Maka himpunan penyelesaian atau nilai X dan Y yang memenuhi dari persamaan ini adalah X-nya 1, Y-nya minus 3. Jika kamu tidak percaya, bisa dibuktikan ketika himpunan penyelesaian ini kamu substitusikan ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan kedua, jika kamu substitusikan ke dalam 2X tambah 3Y ini, maka hasilnya pasti akan minus 7. Coba 2 kali X-nya 1, 2 tambah 3 kali minus 3, minus 3 kali 3 itu minus 9, maka 2 kurang 9 sama dengan minus 7, maka benar. Seperti itu dia. Jadi ke persamaan manapun kamu substitusikan pasti akan hasilnya sama, atau akan membuat soal ini benar atau memenuhi. Itu. Oke. Kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua ini soal yang pertama tadi kita coba mengerjakannya dengan metode substitusi. Ya. 2X tambah 4Y. Kita lakukan pemisalan. Apakah selamanya? Jadi tidak selamanya X-nya hanya X yang kita bisa. Hanya 2X pun bisa kita misalkan. Ini Y pindah ruas jadi minus Y. Kenapa hanya 2X yang kita misalkan? Karena di sini sudah ada 2X juga. Nanti jadi kalau kita melakukan substitusi pertama, 2X ini bisa langsung kita ganti secara bersamaan. Jadi kita harus bijak melihat dan bijak memahami yang mana yang cara yang bisa mempermudah kita untuk melakukan pemisalannya. Oke, maka kita lakukan substitusi pertama. Karena ini kita misalkan dari persamaan pertama, maka substitusi pertama kita lakukan ke persamaan kedua. 2X kurang 3Y sama dengan 6. Nah, 2X-nya kita ganti jadi 10 kurang Y. Kita tandai dulu bahwa itu baru kita ganti dengan tanda kurung. Kemudian kurang 3Y sama dengan 6. Nah, ini kan bisa kita jumlah langsung nih. Maka 10 kurang 4Y sama dengan 6. Ini konstanta pindah ruas. Maka yang tinggal adalah minus 4Y sama dengan 6 kurang 10. Maka minus 4Y sama dengan 6 kurang 10 minus 4. Maka Y sama dengan minus 4 dibagi minus 4. Akhirnya Y sama dengan 1. Kita menemukan Y-nya 1. Nah, berikutnya kita lakukan substitusi yang kedua untuk mencari nilai X-nya.
Nah, karena ini tadi kita substitusikan ke persamaan kedua, maka ini kita substitusikan ke persamaan pertama. 2x tambah 3y sama dengan 10. Y-nya kita ganti jadi 1. 2x tambah 1 sama dengan 10. Maka ini karena satu ini konstanta bisa kita pindah ruas. Jadi 2x sama dengan 10 kurang 1. Maka x-nya sama dengan 10 kurang 1, 9. 9 dibagi 2. Nah, maka yang penyelesaiannya adalah x-nya 9 per 2, kemudian y-nya 1. Benar enggak? Yang kita dapat tadi. Sama ya, tadi juga 4,5 dan 9 per 2 itu sama. Maka hasilnya sama. Dengan cara substitusi atau dengan cara grafik itu hasilnya harus sama. Cuman kelemahannya pada metode grafik, jika dia sudah masuk ke angka-angka yang berbau bilangan desimal atau pecahan, maka kita akan kesulitan untuk memperhatikannya. Terkadang kita banyak salah, apalagi jika gambar kita salah-salah. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke metode eliminasi. Tentukan nilai x dan y yang memenuhi sistem persamaan linear berikut ini. 5x tambah 3y sama dengan 2. Nah, namanya saja sudah eliminasi, berarti kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya. Jadi kalau dengan metode eliminasi, kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya. Kan ada dua variabel ini, variabel x dan variabel y. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya ini harus kita eliminasi. Kita hilangkan. Nah, caranya, pertama kita eliminasi variabel y dulu. Caranya adalah kita harus menyamakan si variabel y ini agar bisa tereliminasi. Gimana cara menyamakannya? Tentu kita harus kalikan yang di atas, persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 3. Maka kalau kita kali 2 dia 2 kali 5, 10x, terus tambah 2 kali 3, 6y, terus 2 kali 2 adalah 4. Nah, yang bawah pun seperti itu. 3 kali 3x sama dengan 9x, 3 kali 2 sama dengan minus 6y, kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, berikutnya, agar si y ini tereliminasi, maka ini harus kita tambah. Agar tereliminasi, karena di atas si y-nya positif 6, di bawah si y-nya minus 6. Agar dia habis, maka kita harus menjumlahkannya. Maka jika kita jumlah 10x tambah 9x sama dengan 10x tambah 9x sama dengan 19x. 6 tambah minus 6 sama dengan 0 nggak usah ditulis. 4 tambah 15 sama dengan 19. Berikutnya, maka x-nya sama dengan 19 dibagi 19. X-nya sama dengan 1. Gitu dia. Berikutnya, kita lakukan eliminasi yang kedua, yaitu mengeliminasi variabel x-nya. Tadi kita eliminasi variabel y-nya, sekarang kita eliminasi variabel x-nya. Seperti itu juga sama. Kita harus menyamakan koefisiennya dulu. Agar sama, maka di atas kita kali 3, di bawah kita kali 5. Berikutnya kita kalikan 3 dikali 5 sama dengan 15x. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. Terus 5 kali 3 sama dengan 15x. 5 kali minus 2 sama dengan 10y. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, agar ini tereliminasi, apakah dia dijumlah atau dikurang? Agar ini habis, di atas ini 15, yang di bawah ini positif 15 juga, maka ini harus kita kurangkan. Maka jika kita kurangkan 15x dikurang 15x, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian di sini hati-hati. 9 dikurang minus 10y. 9y dikurang minus 10y. Nah, di sini hati-hati. 9 dikurang minus 10y. Maka ini kan minus dan minus ini jumpa ini.
maka minus kali minus jadi positif. Hasilnya adalah jadi positif 19Y sama dengan 6 dikurang 25. 6 dikurang 25 sama dengan minus 19. Maka Y sama dengan minus 19 dibagi 19. Y sama dengan minus 1. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X-nya 1 dan Y-nya minus 1. Nah, kalau nggak percaya, kita coba. Pasti akan benar kalau kita substitusikan langsung. Coba kita substitusikan ke persamaan kedua. X-nya 1, kemudian Y-nya minus 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Terus minus 2 kali minus 1 sama dengan positif 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya benar 5. Nah, jika kita substitusikan ke persamaan pertama itu pasti benar. Seperti itu dia menggunakan metode eliminasi. Nah, salah satu metode yang ketinggalan adalah metode campuran. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, metode campuran ini adalah penggabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, langkah pertamanya kita lakukan eliminasi dulu, kemudian langkah keduanya kita lakukan metode substitusi. Seperti itu. Jadi, kamu bisa coba sendiri nanti kerjakan soal yang saya berikan di LKPD. Sekian dulu kali ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan.